Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 koin, terus Queen of Pentacles, Page of Swords, 9 koin, 5 tongkat, The World, 10 koin, Wheel of Fortune, dan kartu The Empress ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya, metode past, present, and future. Oke, yang pertama ada kartu 3 koin ini. Oke, jadi ceritanya Sagittarius sekitar bulan April kemarin ya, memang ada upaya gitu untuk membangun kembali kehidupan kalian agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu bangun selama bulan April kemarin? Misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun keluarga, membangun karir, bisnis ya, mungkin lagi membangun sebuah hubungan cinta dan lain-lain. Jadi ada upaya gitu untuk membangun kembali kehidupanmu ke arah yang lebih baik akhir-akhir ini. Bahkan mungkin ada yang lagi mencoba juga untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles, si Ratu koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen tanah ya, seperti Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi sekitar bulan April kemarin memang pikiranmu juga lagi fokus ke dalam segi materi, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga misalnya. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan situasi dalam segi materi selama bulan April ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya sekitar bulan April memang ada yang masih mencari kejelasan. Mungkin lagi mencari informasi penting gitu ya. Misalnya mungkin lagi mencari informasi dari seseorang, mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Ya, jadi kira-kira informasi apa yang masih kamu butuhkan Sagittarius sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 9 koin. Jadi untuk bulan Mei nanti memang pikiranmu kembali fokus ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan ya, mungkin lagi mengejar target juga dalam segi keuangan nantinya. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan kondisi keuangan selama bulan Mei ya, 9 koin. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 koin, 5 tongkat yang melambangkan konflik batin ataupun dilema batin ya. Jadi hati-hati Sagittarius, untuk bulan Mei nanti memang ada yang masih mengalami semacam dilema gitu ya, ketika menghadapi situasi tertentu dalam kehidupan kalian. Mungkin dilema tersebut sepertinya sudah kamu alami akhir-akhir ini, dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke dalam bulan Mei nanti Sagittarius. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seorang, ketika mengejar tujuan ya. Jadi silakan gunakan intuisimu nantinya ya, 5 tongkat. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi memang ada upaya juga untuk merampungkan sebuah urusan, sebuah masalah dalam kehidupan kalian agar hatimu tuh lebih tenang ya untuk bergerak maju ke depan nantinya. Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk merampungkan urusan keluarga, merampungkan soal pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang sekitar bulan Juni ya. Dan ingat, ini hanyalah gambaran umum saja Sagittarius ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 koin. Jadi cartanya sekitar bulan Juni pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan. Mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga ya, fokus untuk terus bekerja, mencari uang. Jadi intinya pikiranmu lagi fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan. Bahkan mungkin ada yang lagi mencoba gitu ya untuk menciptakan kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian nantinya ya, terutama yang berkaitan dengan segi keluarga dan keuangan tentunya ya. 10 koin. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi mungkin ada perubahan besar juga yang akan kamu alami nantinya sekitar bulan Juni ya. Bagian lain sepertinya memang ada sejenis keberuntungan baru yang akan kamu nikmati nantinya ya. Lumayan bagus kok energinya, Wheel of Fortune ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada yang masih fokus untuk menjaga dan merawat kehidupanmu agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya ya selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai ya dari masa lalumu. Yang pertama ada kartu 9 pedang, jadi sepertinya sekitar bulan April ya, memang ada yang masih terlalu overthinking gitu ya, terlalu kepikiran, mungkin khawatir berlebihan gitu, terutama ketika ingin membangun kembali kehidupanmu tadi, tiga koin. Jadi di satu sisi mungkin ada upaya untuk terus bangkit kembali ya dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini, namun di sisi lain kenapa memang ada yang terlalu overthinking ya, mungkin terlalu khawatir gitu ya, terlalu khawatir berlebihan intinya. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir positif Sagittarius ya. 9 pedang. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi sepertinya memang ada yang pernah mengalami semacam ketidakpastian, terutama yang berkaitan dengan segi materi ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi silakan gunakan intuisimu Sagittarius ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Pentacles, si Raja Koin. Jadi jelas sekali ya, memang ada yang masih mencari kejelasan, mencari informasi penting tadi, terutama yang berkaitan dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 9 tongkat. Jadi bisa dikatakan memang ada perjuangan besar untuk apa? Untuk mengejar target dalam segi keuangan tadi 9 koin. Jadi pikiranmu lagi fokus untuk berjuang. Mungkin lagi memperjuangkan, mempertahankan ya kondisi keuanganmu sendiri selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan. Jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada yang masih mengalami semacam dilema ketika ingin memberikan perhatian, dukungan kepada seseorang. Bisa juga terbalik energinya ya, justru kamu yang lagi mencari perhatian ataupun dukungan dari orang lain. Namun di lain sisi entah kenapa memang ada semacam dilema batin gitu ya, mungkin lagi merasa dilema ketika mencari perhatian dan dukungan dari seseorang nantinya. Jadi coba untuk selalu berpikir positif Sagittarius ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya memang ada perubahan pikiran ketika ingin merampungkan sebuah masalah dan urusan nantinya. The World. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu untuk dirampungkan nantinya ya. Namun entah kenapa memang ada perubahan pikiran di sini, The Tower. Jadi silakan gunakan intuisimu nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 2 cawan nih. Jadi artinya memang ada upaya untuk bekerja sama dengan orang lain, bahu-membahu ketika ingin mengejar tujuan, terutama yang berkaitan dengan segi keluarga dan keuangan nantinya ya. 10 koin. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya memang ada yang tiba-tiba merasa kesepian, merasa kurang terdukung ya ketika ingin memulai sebuah perubahan baru tadi, Wheel of Fortune ya. Jadi bagi kamu yang ingin melakukan perubahan perlu untuk lebih bersabar dan tetap semangat nantinya. Soalnya memang ada bentuk kekurangan di sini ya. Mungkin lagi merasa kurang mendapat support, dukungan dari orang-orang terdekat nantinya. 5 koin. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi ceritanya memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan ketika ingin menjaga dan merawat kehidupanmu tadi di Empress ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.